berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita. Di dalam kita. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan kitab ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami untuk belajar bersama-sama firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menerapkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan oleh karena kami belajar terus untuk setia dan taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan pembelajaran saat ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengambil tema saat ini dengan judul Jangan Takut. Mengapa saya ambil tema ini Jangan Takut? Karena situasi dunia, khususnya negara kita Indonesia ini, situasinya, kondisinya kelihatannya memang menakutkan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya akan tetap menjadi Tuhan dan menjadi gembala yang baik buat kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengambil tema ini karena kita tahu bahwa kita punya gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang mengurus hidup kita. Dia yang mengampuni kita.
Dia yang menyucikan kita. Dia yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dia yang pergi menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu yang membuat kita tidak takut. Karena itu tema ini memakai tema jangan takut. Karena kita punya alasan yang cukup kuat untuk tidak takut. Karena Tuhan yang menyertai kita. Dari bacaan kita Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 3, saya mengambil pembahasan dari ayat 1 sampai 3 bahwa Musa memberitahukan bangsa Israel bahwa Yosua yang akan pimpin bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Jadi Musa sudah memberitahukan kepada Yosua bahwa Yosua yang akan membawa bangsa Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Pasal ayat yang keempat sampai dengan 5, Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh Israel kepada Yosua. Dan ayat 6, ini pesan Musa kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan takut kepada orang-orang yang melawan Yosua. Karena tanah perjanjian akan diberikan kepada Yosua karena juga Tuhan yang menyertai Yosua. Saudaraku-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 6 ini kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa ini adalah merupakan kasih karunia anugerah bagi orang-orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Taat kepada firman-Nya dan hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Saat ini yang kita bahas adalah Yosua. Yosua ini adalah salah satu murid Musa. Dia yang dikirim untuk melihat tanah Kanaan, situasinya. Dan Yosua mengatakan bahwa tanah Kanaan itu baik untuk didiami. Saudara-saudaraku, Ulangan 31 ayat 1 sampai 6 ini saya mengambil tema jangan takut yang kita ambil natsnya di ayat yang ke-6 yang mengatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini jelas dan pasti. Yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, supaya Yosua ini hanya menguatkan dan meneguhkan hati, serta jangan takut, tidak usah takut dan gemetar, sebab Tuhan yang menyertai Yosua. Kita harus tahu Yosua itu masih muda, pengalamannya belum banyak sebagai murid Musa, dan harus memimpin bangsa masuk di tanah Kanaan. Wajar kalau Yosua punya rasa takut, rasa gentar, bagaimana untuk menghadapi daerah sana, daerah Kanaan itu seperti apa, musuhnya seperti apa. Tetapi pesan Musa ini tentu sangat menguatkan Yosua. Yosua hanya diberi nasihat supaya menguatkan dan meneguhkan hati. Nggak usah takut, nggak usah gemetar. Jalan terus, masuk di tanah Kanaan. Rebutlah menjadi milik bangsa Israel. Karena itu adalah tanah perjanjian. Dan yang luar biasa bahwa Yosua diberitahu bahwa Tuhan yang menyertai Yosua. Ini sesuatu yang spektakuler, saudara. Sesuatu yang luar biasa.
Siapakah yang sanggup melawan kita kalau Tuhan beserta kita? Tidak ada. Karena Tuhan yang disembah Yosua, yang disembah Musa, yang menyertai Yosua. Dan ini boleh dilihat dalam cerita selanjutnya, bahwa Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, ini pesan dari Musa. Tidak usah takut. Tuhan yang menyertai kamu. Masuklah tanah Kanaan. Ambil, karena itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Yosua mendapat pesan, mendapat kuasa untuk berjalan, karena Musa merasa sudah tua dan tidak kuat lagi, maka Yosua diberi, seolah-olah diberi kuasa, kekuatan untuk masuk bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian. Saudaraku, Ulangan 31 ayat 1 sampai ke 8. Ayat 8 ditutup dengan janganlah takut dan janganlah patah hati. Harus tetap semangat sampai Yosua bisa menduduki tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang dijanjikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan moral. Kalau Tuhan sudah berfirman jangan takut, kita tidak usah takut. Mengikut Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, mentaati firman-Nya. Tuhan terus akan memimpin dan menyediakan tempat dan tanah-tanah yang dijanjikan, tanah yang berlimpah susu dan madu, yang bisa menjadi pegangan kita, relevan untuk kita saat ini. Kalau kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan memimpin kita, mengarahkan kita, memberikan tempat bagi kita, semua perjanjiannya akan diberikan kepada kita. Bahkan Yesus menyampaikan isi hatinya, bahwa Yesus datang itu untuk memberikan kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Semua yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi oleh orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kiranya renungan jangan takut saat ini bisa memberi kita semangat baru untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji kita akan menempati tempat hidup di mana berlimpah susu dan madu. Artinya kita akan hidup tidak ada kekurangan. Karena Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami punya Bapa yang mengasihi kami, yang memberikan putra Bapa untuk menjadi Tuhan dan menjadi gembala yang baik buat kami.
sebagai domba-domba gembalaan yang selalu memberikan perhatian secara khusus bagi setiap domba, yang menidurkan senantiasa di padang rumput yang hijau, dan memberikan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup orang-orang percaya sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa penyertaan Tuhan membuat kami tidak akan pernah takut apapun juga. Karena Tuhan yang beserta kami. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena itu kami berdoa supaya kami semua umat gembalaan Tuhan tidak perlu memiliki rasa takut di tengah-tengah dunia. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan keadaan, enak maupun tidak enak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memelihara menjaga hidup kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang bersandar di hadapan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan akan mendapat pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan pernah merasa takut. Kalau Tuhan beserta kami, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kami, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan menyediakan tempat bagi kami di masa-masa yang akan datang. Tempat yang indah dan mulia, yang agung, bersama Bapa di surga dan bersama Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tidak perlu takut, karena Tuhan yang beserta kami. Amin. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu